Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usi Firis Fariga dengan NPM 2241171 dari kelas MNJ 22B. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis rasio keuangan. Apa itu rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah metode untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan berdasarkan data perbandingan yang terdapat dalam laporan keuangannya. Analisis ini dilakukan dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Analisis rasio keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa mendatang. Selain itu, analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam menunjukkan kinerja suatu perusahaan atau bisnis pada investor. Jenis-jenis rasio keuangan yang pertama yakni rasio likuiditas. Rasio ini memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan antara lain yakni rasio kas atau rasio kas, rasio cepat, dan rasio lancar. Yang kedua yakni rasio solvabilitas. Rasio ini menggambarkan tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa rasio solvabilitas antara lain yakni ada total hutang terhadap modal sendiri, total hutang terhadap total aset, dan total waktu TIE diperoleh. Yang keempat yakni ada rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur penggunaan semua aktivitas perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Beberapa jenis rasio aktivitas antara lain ada perputaran tagihan, perputaran persediaan, dan perputaran aset total. Yang keempat yakni ada rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Beberapa jenis rasio profitabilitas antara lain yakni ada margin laba kotor, pengambilan aset, dan pengambilan ekuitas. Fungsi rasio keuangan yang pertama yakni mewujudkan gambaran masa lalu, sekarang, dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan pada perusahaan atau bisnis. Yang kedua, memberikan informasi keuangan pada berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan atau bisnis, termasuk juga para investor. Yang ketiga yakni membantu menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa mendatang. Yang keempat yakni menilai risiko dan peluang bagi perusahaan. Yang kelima, menunjukkan kelayakan dalam mendapatkan investasi atau dana. Yang keenam, membuat laporan keuangan yang detail dan rumit menjadi lebih sederhana dan informatif. Tujuan analisis rasio keuangan yang pertama yakni memberikan informasi tentang kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua, memberikan gambaran kinerja sumber daya perusahaan. Dan ketiga yakni menyajikan potensi kelayakan dalam mendapatkan investasi atau dana. Yang keempat yakni membantu menganalisis, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja operasi serta keuangan perusahaan. Dan yang kelima, menilai risiko dan peluang pada masa yang akan datang. Keenam, menentukan tingkat kesehatan keuangan pada suatu perusahaan. Interpretasi rasio. Rasio diinterpretasikan dengan membandingkan angka tersebut dengan rata-rata industri, perusahaan lain maupun rasio perusahaan pada periode sebelumnya. Akan sangat ideal jika perusahaan memiliki standar yang menjamirkan kinerja optimal yang dapat diraih atau kondisi yang diinginkan oleh pemilik perusahaan. Rasio dapat bervariasi dengan jenis industri, kegiatan perusahaan, ukuran, dan kebijakan akuntansi, sehingga sebelum melakukan analisis harus memahami dahulu hal tersebut. Keterbatasan rasio. Yang pertama yakni kategori industri seringkali sulit untuk diidentifikasi. Yang kedua, rata-rata industri yang dipublikasikan hanya sekedar pedoman. Yang ketiga, praktikum akuntansi cenderung
beda antar perusahaan. Yang keempat, sering sulit menginterpretasikan penyimpangan atau variasi dalam rasio. Yang kelima, industri mungkin bukan target yang diinginkan. Yang keenam, penggunaan rasio dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan. Yang ketujuh, besarnya angka-angka dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh metode dan estimasi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedelapan, yakni tidak ada perusahaan yang sama sehingga sulit untuk menilai secara mutlak baik tidak sebuah perusahaan. Yang kesembilan, analisis akan sulit dilakukan untuk perusahaan konglomerat. Yang kesepuluh, yakni analisis atas L atau K yang merupakan informasi masa lalu sehingga tidak memperhitungkan masa depan. Analisis komponen. Analisis lainnya dapat dilakukan dengan melihat komponen dari laporan keuangan secara detail. Misal, membandingkan aktiva tetap, persediaan, piutang dengan perusahaan lain. Melihat kualitas aktiva perusahaan, dan memahami kebijakan akuntansi yang digunakan untuk melakukan pencatatan komponen tersebut. Ringkasan finansial rasio. Rasio membantu mengevaluasi kinerja, menganalisis struktur modal aktiva, dan menunjukkan hubungan antara aktivitas dan kinerja, baik dengan masa lalu perusahaan dan industri. Evaluasi kinerja keuangan. Analisis rasio keuangan memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana perusahaan mencapai tujuan keuangan mereka. Ini membantu manajemen dalam mengevaluasi apakah perusahaan berkinerja baik atau buruk. Perencanaan dan pengembalian keputusan. Rasio keuangan membantu manajemen dalam merencanakan strategi keuangan, termasuk alokasi sumber daya, pengendalian biaya, dan proyeksi keuangan. Keputusan seperti ekspansi, rekrutasi, atau akuisisi dapat didasarkan pada analisis rasio. Keputusan investasi. Analisis rasio keuangan membantu dalam menarik investor dan kreditur. Investasi dan pinjaman dapat lebih mudah diperoleh jika perusahaan memiliki catatan keuangan yang kuat. Mengidentifikasi masalah potensial. Analisis rasio keuangan dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah keuangan sebelum mereka menjadi serius, misalnya penurunan dalam rasio profitabilitas, dan dapat menunjukkan adanya masalah operasional yang perlu ditangani. Pembandingan dan benchmarking. Rasio keuangan memungkinkan perusahaan untuk membandingkan kinerjanya dengan pesaing di industri yang sama atau dengan standar industri. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi area di mana perusahaan perlu meningkatkan kinerja mereka. Transaksi dan kepatuhan. Analisa rasio keuangan meningkatkan transparansi keuangan perusahaan yang penting untuk menjaga kepercayaan investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini juga dapat memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan. Pengendalian risiko. Rasio keuangan membantu dalam menilai risiko keuangan, terutama rasio solvabilitas dan likuiditas. Dengan memahami risiko, perusahaan dapat mengambil tindakan yang perlu dilakukan untuk mengelolanya. Pelopor regulator dan pihak luar, perusahaan yang sering diwajibkan oleh hukum untuk menyusun laporan keuangan dan rasio keuangan yang diverifikasi untuk tujuan perpajakan dan pelaporan kepada pihak berwenang. Sekian video dari saya. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.